Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah marilah kita puji Allah. Jangan pernah putus, jangan pernah kosong hati kita dari memuji Allah, karena satu di antara fadilah keutamaan orang yang bersyukur, kegelisahan di hati kita itu akan menyingkir. Kalau hati kita tamla bilhamdalah, penuh dengan pujian kepada Allah, kegelisahan itu tidak betah. Tapi sebaliknya, kalau di hati kita dipenuhi dengan gelisah, tidak puas dengan pemberian Allah, maka kita jauh dari syukur. Karena itu penuhi hati kita dengan kalimat alhamdulillah. Segala puji miliknya Allah yang telah membuat kita semua petang hari ini bisa mendapatkan kesempurnaan nikmat. Karena kita sempurna nikmat itu kalau lagi begini Pak, kita ke masjid, kita ibadah, itu nikmat Allah terasa sempurna. Ini benar-benar nikmat yang diinginkan, semestinya diinginkan, tapi tidak banyak diinginkan oleh orang. Banyak orang yang ingin nikmat itu ya menurut pikiran, tapi nikmat itu, apalagi kalau sampai kita keluar dari masjid masih mikir masjid, orangnya sudah di luar, ngantor, kerja, jaga toko, tapi ini dan hatinya itu masih masjid. Maka inilah yang disebut dengan warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang yang hatinya senantiasa bergantung di masjid. Nah, kalau kita kayaknya sebaliknya, badannya di masjid, pikirannya di luar. Mana-mana pikir dagangan cepat laris. Ya Ustaz, pergi ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, karena ini masih Syawal, kita tanggal berapa sekarang? 25. Sudah lunas puasa Syawalnya, Pak? Maka saya mengucapkan taqabbalallahu minna minkum, semoga puasa kita diterima semuanya. Karena lapar sebulan itu lapar, malamnya begadang. Kalau nggak keterima kan, kalau terima kan luar biasa. Ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan tema kita tentang sengketa. Sengketa ini satu di antara bagian yang mesti dilewati oleh kita. Persengketaan, perselisihan. Di hadis pertama kita telah membahas Rasulullah SAW melarang kita semua untuk tabaghut. Tabaghut itu saling membenci. Kemudian Rasul juga melarang tentang tahasud. Apa tahasud? Saling iri.
Apa iri? Tidak suka terhadap kenikmatan yang Allah berikan pada saudara kita. Itu iri. Kalau disertai keinginan buruk terjadi pada orang itu, maka naik menjadi dengki. Nah, ini sifat yang mesti ada pada siapapun. Di keluarga misalnya kita bersaudara 4 orang. Anak pertama dibelikan sepeda motor, anak kedua tidak dibelikan. Itu pasti terjadi. Iri. Kenapa? Kenapa pasti terjadi? Ya muncul dari perasaan ketidakadilan segala macam. Tapi kalau dari sudut pandang akhlak batiniah, ketika ada seperti itu kan harusnya bersyukur. Kakak saya punya sepeda motor. Tapi kalau dari sisi pandangan hasad, bahaya. Ustadz sesama ustadz bisa hasad kan? Banyak sekarang Pak ceramah itu jelek-jelekkan ustadz lain. Jelek-jelekkan ustadz lain. Ya kalau husnuzon kita yang mudah-mudahan memang ustadz itu menyimpang. Tapi masa ustadz sedemikian banyak ustadz tuh menyimpang semua? Hati dengan ustadz itu. Pada dimulai dengan salam, assalamualaikum, keselamatan, diakhiri dengan salam. Di dalamnya disebutkan salawat. Tapi banyak yang isinya cacian kepada saudaranya sesama muslim. Waliyadzubillah, kalau itu tumbuh dari hasad. Kalau ustadz itu tambah terkenal, nanti jamaah saya hilang. Anggaplah saya nanti saya menjelekkan tersyukur ini, kayak tersyukur disukai jamaah Masjid Al-Islam. Tapi ada cara itu, agar orang tidak suka. Bahkan ustadz, maksud saya, bahkan ustadz pun yang hafalan Qurannya banyak, hadisnya banyak, bisa terjerumus pada hasad. Apalagi yang bukan ustadz, yang kegiatannya bukan ilmu, yang ilmu. Coba kegiatan ilmu, khofat humul malaika, dinaungi oleh para malaikat. Bagaimana dengan yang di pasar, yang saingan toko itu? Bagaimana dengan yang di sawah, yang padi tetangga, padi sebelah lebih? Kalau enggak pengajian pada tahasad, janganlah kalian bawa kepada tahasad. Kemudian wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Nah, jadi hamba Allah bersaudara ini kayaknya mudah ya. Kayaknya kok kayak mudah ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu mudah enggak? Kayaknya mudah. Coba sampai kalau punya baju setengah kusam, bukan kusam, setengah kusam. Untuk mulai 2 tahun di telasan. Adik sampean pengen dikasih enggak? Adik kandung yang minta dikasih enggak? Dikasih. Kalau saudara kita ini sesama muslim minta dikasih enggak? Sulit. Wa kunu ibadallahi, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Enggak, maksudnya sebagai orang yang diminta. Kan kalau bagi saudara itu jangankan pakai kendaraan kita kasih untuk adik. Kadang malah sengaja kita belikan yang bagus. Tapi untuk saudara seiman, kecuali memang sahabat akrab, kenapa dibelikan? Cuk lampu ke seangkatan dulu. Itu dia ngasih karena seangkatannya, bukan karena seimannya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang bersaudara.
Pernah enggak kita nasihati saudara kita di keluarga itu? Cek ngerti istri tanah. Pernah enggak? Pernah pasti. Tapi berlaku enggak pada saudara kita yang seiman ini? Cek ngerti pada Islam. Nah, bagaimana kita memperlakukan saudara kita seperti saudara? Kalau saudara kita disakiti, apa lereng aja? Cek tretan berilah salah. Tretan salah. Tanah pukul penjara tanah. Demi itu kuatnya persaudaraan. Makanya Nabi nyuruh kita memperkuat ikatan kita dengan sesama muslim ini seperti saudara. Nah, nanti akan hadir sengketa, akan hadir perselisihan. Lebih besar mana? Persaudaraan kita atau sengketanya? Pilpres. Apa kemarin? MK. Sudah, Pak? Menang. Kalah. Coba tanggung saja. Menang apa kalah? Kalah. Kedegalan. Ingat ya, kalau itu selesai, tiru yang di atas. Ada hal yang lebih kita optimalkan. Ampun, kok enggak si Kak Mojer ya. Sudah selesai. Walau bagaimanapun kita tidak punya sistem paten yang kemudian dipakai sampai sekarang. Macam-macam. Ada negara yang sistem tunjuk, ini rajanya. Ada yang sistem wilayatul am, putra mahkota. Kita kebetulan pakai sistem demokrasi. Kalau sudah jadi ya sudah. Selama belum ketok palu itu masih ada upaya. Nah, apa yang kita pentingkan? Persaudaraan. Persaudaraan. Yang baik dimuliakan Allah. Kemudian hadis berikutnya, tajidu min syarrin nas indallah yaumil qiyamah. Tajidu, sabda Nabi kepada Abu Hurairah, tajidu, kamu akan mendapatkan, wahai Abu Hurairah, min syarrin nas, paling buruknya orang. Dari sekian banyak orang buruk nanti dari kiamat, siapa yang paling buruk? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, dzal wajhain, orang yang bermuka dua. Bukan lahirnya tidak normal, bukan. Muka dua itu disebutkan oleh Nabi, alladzi yati bihaula bihadis, kesana dia cerita, mendukung sana, membela sana, berpihak ke sana. Kemudian wahaula bihadisin haula. Kemudian kalau sudah ke sana, nyaman ke sana juga. Apa ini istilah kita ini? Munafik. Orang yang bermuka dua, hati-hati. Rasul menyebutkan dengan kalimat, diksi katanya itu syar itu amat buruk. Amat buruk orang yang punya wajah dua. Nah, hadis ini memberikan banyak faedah. Yang pertama, hendaknya kita memeriksa diri. Karena begini Pak, dalam rangka satu kepentingan yang besar, kita kadang-kadang memilih jalan tengah. Mohon maaf, yang seperti ini tidak disebut munafik. Misalnya, dia berada di antara dua saudaranya yang berselisih. Dua saudara kandung berselisih. Dia tidak menentukan sikap karena memang tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Dan dia bersikap begitu semata-mata kan apa?
agar ini tidak pecah dan dirinya tidak terlibat dalam perselisihan. Yang seperti ini tidak dikategorikan sebagai dzul wajhain, orang yang memiliki dua wajah. Nah, yang perlu kita periksa adalah kita hadir pada dua orang yang jelas-jelas beda warna. Satu membela yang hak, satu membela yang batil. Atau dua-duanya tidak dalam keadaan membela yang hak yang benar, tapi urusan dunia. Ke yang ini kita bisa, ke yang ini bisa. Dan yang paling ditakutkan adalah kedua-duanya sama-sama bertaruh untuk urusan neraka. Baik, jelaskan. Yang pertama, keadaannya adalah hadirnya seseorang di antara dua orang antara hak dan batil. Kita pilih mana? Jelas pilih hak. Karena kalau sampai kita juga milih yang batil, itu munafik haqqan. Itu benar-benar munafik. Karena munafik la ilaha illa wa la ilaha illa mudzabdzabina baina dzalik. Ke Rasulullah itu nyaman, santun. Ya Rasulullah, nunduk. Ke orang kafir juga demikian. Ketika mau perang di hadapan orang kafir, itu mereka mencoba untuk memberikan semangat. Jumlah umat Islam itu sedikit. Nanti di hadapan Nabi pura-pura semangat, tapi di belakang Nabi mereka membosi orang-orang yang semangat jihad. Nah, yang seperti ini waliyatullah, antara hak dengan batin. Ada yang kedua, urusan dunia. Jadi ini biasanya banyak terjadi di pekerjaan perantara. Pekerjaan apa? Calo. Nah, hati-hati begini, pelajari betul. Misalnya kita menjadi perantara akad jual beli. Boleh kita menjual harga tertentu kepada calon pembeli, dan barang ini yang hendak kita jual sudah kita beli meskipun hanya akad, belum kita bayar. Misalnya dengan strateginya ini, kita tahu ini butuh, sangat butuh. Kemudian ini sudah menjual, sudah dilelang, dijual. Lalu kita akad bilisan. Kita akad selesai milik kita. Tapi kita baru DP. Maka kemudian kita jual kepada pembeli. Nah, yang banyak sekarang begini. Ini yang hati-hati, yang masuk kategori orang. Ini barang belum dibeli, harganya segini. Kemudian disampaikan ke pembeli segini. Saya dari penjual 1 juta. Kemudian kita bilang apa? 1,5 juta. Setengah jutanya dari mana? Nah, boleh kita menjual 1,5 dengan catatan minta izin ke ini. Ya, barang Anda saya jual, tapi akan saya jual dengan harga 1,5. Transparan. Syukur-syukur kalau ini ada barang sebenarnya ke yang pembeli ya. Ini ada barang sebenarnya. Ini harganya 1 juta, tapi saya jual 1,5 juta. Transparan. Tapi yang banyak kejadian, ini belum dibeli, kemudian itu ada harganya 1,5 juta. Kita nggak bilang ke ini nanti minta bonus, ke si pembelinya minta bonus, ke yang ini minta bonus lagi. Dia dapat berapa? Berdua. Kalau minta bonusnya dengan harga yang transparan boleh. Misalnya begini, karena bonus ini di luar akal. Oke, saya mau jual harga 1 juta, tapi kalau inilah saya minta fee, karena ada fee-nya ya. Kemudian ke yang ini
Ini memang harganya 1 juta, tapi kalau sampai beli saya minta bonus lah 1.000 aja. Kan harganya jelas, yang penting harganya transparan. Ini yang sama-sama apa? Urusan dunia ada, Pak. Nah, jangan tersinggung ini. Yang terakhir. Dulu aja sama-sama urusan neraka. Kalau ada di sini segera istighfar. Partai ini 300.000. Partai yang ini, calon ini 400.000 bisa. Yang ini kita ambil, yang ini juga kita. Ini sama-sama riswah. Coba Nabi bilang apa? Ar-Rashi. Ini sudah nipu, ngambil sogokan, dulu aja. Benya, biar oleh sana oleh betul saya. Nerima berapa calon? 5 calon kelak. Torok dan bertami hati-hati gini. Saya sering ingatkan kalau dekat pemilu saya ingatkan. Saya tanya begini, Pak, uang 750 itu mending sana Pak Arif, mending sana membulat. Saya begini nih, ya Allah, karena saya kadang takut ada ustadz yang berfatwa ambil uangnya, jangan keluar. Jadi hati-hati yang dulu aja ya. Jelas-jelas sama-sama tujuannya apa riswah? Riswah kemana riswah? Ar-Rashi wal Murtashi. Dia tahu uang apa? Nanti dari segi akad uang apa itu? Kalau yang membagi, saya sering menyampaikan juga sebelum pemilihan kemarin. Kalau yang membagi masih ada kategori darurat. Yang menerima daruratnya cuma 1. Kalau dia kelaparan nggak bisa makan kecuali dengan uang itu boleh diambil. Tapi kalau yang membagi, yang ngasih, misalnya satu calonnya jelas orang yang berbuat kemungkaran seperti itu segala macam. Kalau ini tidak dikalahkan, dia akan berbuat kezaliman yang jelas kezaliman. Maka si pemberinya itu ini dalam keadaan darurat. Tapi si penerimanya tetap tidak boleh. Sini yang terima nggak boleh. Karena yang terima tetap riswah. Jadi kategori darurat itu hati-hati. Darurat bagi siapa? Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini juga memberikan pesan serius kepada kita agar orang beriman itu bersikap tegas. Gak apa-apa, kadang-kadang nggak disuka. Kecuali tadi ya, demi kemaslahatan yang jauh lebih besar. Saya beriman. Rasulullah melarang ini, saya tidak mau. Rasulullah melarang ini, saya tidak mau. Maaf, saya tidak mau. Terima kasih. Tegas. Jangan dulu aja. Kalah. Susah. Kalah emang. Akhirnya mau cak. Kalah di lagi saya ngajak tak bentar. Ini kan nama baik bulan ya. Baik, itu orang yang paling buruk pada hari kiamat nanti. Kemudian berikutnya dari Abu Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Tuftahu abwabul jannah, jannati yaumal itsnain wal yaumal khamis." Ini riwayat Muslim.
surga itu dibuka pintunya pada hari Senin dan hari Kamis. Jadi pintu surga artinya apa? Kebaikan-kebaikan kita itu dihimpun di hari itu. Nah ini juga pesan bagi kita agar Senin dan Kamis itu amal kita diangkat, kita dalam keadaan berpuasa. Seperti Nabi ketika ditanya, ya Rasul, kenapa di bulan Syaban Anda berpuasa? Kata Sayyidah Aisyah, puasa Anda paling banyak di bulan Syaban. Apa jawaban Nabi? Bulan Syaban ini bulan diangkatnya amal. Saya suka kalau amalan saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Puasanya kapan? Siang atau malam? Siang. Puasanya kapan? Siang. Berarti nisfu Syaban itu harusnya siang. Kemudian fayaghfiru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Allah akan ampuni semua dosa. Semua dosa akan diampuni selama dia tidak dosa satu dosa. Apa dosa itu? Dosa syirik. Dosa syirik yang tidak sempat taubat. Makanya saya kadang ada perselisihan tentang keutamaan hari itu. Ada meninggal paling bagus itu hari Kamis dan hari Senin. Ada yang mengatakan hari Jumat karena Sayyidul Ayyam. Sebenarnya dikembalikan pada apa? Dikembalikan pada amal saleh. Yang jelas hari-hari itu memiliki keutamaan. Kalau dalam sebagian tarikh, Mu'arrikh menyebutkan Nabi Muhammad itu meninggalnya hari Senin. Tapi jangan murni harinya, tetap dilihat siapa yang meninggal. Siapa yang meninggal. Tapi biasanya itu jadian, kata orang Madura, jadi tengah, jadi tanda. Illa rajulun, ini terkait dengan tema kita. Illa rajulun, kecuali seorang. Kanat bainahu wa baina akhi syahna. Orang yang tidak bisa kebaikannya diampuni pada hari Senin dan hari Kamis, orang yang punya syahna. Syahna itu permusuhan antara dia dengan saudaranya. Pegel. Tanya apa? Coba indahnya Islam. Kita maksimal musuhan berapa hari? Dalam seminggu berapa hari? Hah? 7 hari. Kenapa? Karena kita per Senin dan Kamis setoran amal. Setoran amal terhalangi kebaikannya kalau bermusuhan. Jadi kayak gaya membayar mulai Kamis kulak itu tulinya apa? Tulinya apa? Bunda minta setoran. Unduru hadain fayuqal. Lalu dikatakan oleh pencatat amal, dikatakan unduru hadain, lihat dua orang ini, lihat dua orang itu, disuruh lihat baik-baik, hatta yasqaliha, sampai keduanya berdamai. Jadi apa istilahnya? Tergadaikan, tertahan, depending. Ibarat kita ngirim pesan itu, tidak centang dua. Bisa jadi centang dua tapi tidak biru. Nanti belum direspon. Amalannya banyak semingguan, ngajinya banyak, sholat malamnya banyak, puasanya banyak, tapi musuhan. Nah, centangnya satu atau centang dua tapi belum biru, nggak kebaca. Kapan kebacanya? Kalau sudah yang repot apa? Salah satunya meninggal duluan dan belum damai. Nunggu dulu. Sampai apa? Sampai keduanya diadili di hadapan Allah. Makanya kalau orang dikuburkan itu, salah satunya diminta apa?
minta dimaafkan. Nah ini pentingnya Pak, saling memaafkan. Ya tidak bisa lepas, kita kehidupan nggak bisa lepas dari masalah, persoalan, perselisihan, macam-macam. Saya sudah nyampaikan, ada yang nggak masalah di politik, masalah di kerjaan. Masalah politik dia tidak mau tahu, saya rabai saya menang, pokoknya beres model. Ada yang urusan politik berat, dia berat urusan politik. Ini masalah pemimpin Ustaz, masalah akhirat ini. Masalah serius ini. Demi Allah saya nggak ridho sampai kapan. Dia waktu itu bela itu. Pokoknya dia meninggal saya nggak menguburkan dia. Ada yang politik nyaman, pekerjaan nyaman, urusan apa? Bertetangga, macam-macam. Nah potensi-potensi ini yang kemudian yang kita siapkan apa? Maaf duluan. Tapi memang jamaah yang dimuliakan Allah, memaafkan orang ini pilihan bagi orang-orang yang kezalimannya sudah sampai batas. Kalau ada orang yang benar-benar zalim kepada kita, kita boleh pilih memaafkan, mendoakan keburukan, atau menyegerakan kebinasaan orang itu. Boleh. Boleh enggak? Boleh. Tapi kalau memaafkan wa anta'fu khairan lakum, memaafkan jauh lebih baik bagi kalian. Makanya insyaallah jamaah masjidnya al-islah. Apa islah? Damai. Masjidnya al-islah, pengajiannya ada mufrad tentang sengketa, agak boleh ada. Ya Ustaz Rafiqi, aman Ustaz Rafiqi? Aman. Insyaallah. Saya lihat postingannya Ustaz Rafiqi itu. Lihat postingannya Ustaz Rafiqi selalu menyejukkan. Ada tadarus bersama, ada kegiatan bakti sosial bersama. Ini mohon maaf. Keterpujian ini ya anugerah dari Allah yang harus disyukuri. Banyak masjid itu yang ajalan buat saya bang. Ada yang masjid kalau kajiannya Ustaz ini rame, kalau Ustaz ini kayaknya semua begini. Ada yang padahal sama-sama nyembah Allah, sama-sama apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Ada yang memang disetting untuk tidak damai. Masjid itu kalau di Arab disebut dengan jami. Jami itu tempat berkumpulnya orang. Di tempat berkumpul. Karena itu di tempat ini, di mana kajian ini dikaji, maka cobalah kita dengan siapapun selama niatnya kebaikan. Dan memang sulit karena semua orang punya pandangan. Yang kadang-kadang skeptisnya adalah kalau pandangan orang dianggap salah. Kalau Allah besok, ini kajian kita malam hari ini. Sepertinya di luar sudah mau masuk adzan. Kurang 6 menit? Baik, saya tambah 1 lagi. Ya, sebelum. Nah, Lama. kurang 5. Mungkin pertanyaan. Kalau saya tambah 1 hadis khawatir waktunya tidak cukup. Dipersilakan jika ada hal yang perlu ditanyakan sebelum adzan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kita tentang sengketa dan bagaimana kita mengedepankan persaudaraan. Kira-kira topik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah ada 2 wajah misalnya. Jadi kalau masalah urusan ke duniaan mungkin sudah jelas ya. Tapi ini terkait masalah pemahaman yang bersifat khilafiyah. Jadi ada seseorang di kampungnya dia itu sebagai anaknya tokoh itu lah. Sedangkan dia
di kampung itu dia itu berideologi bukan di kampung ini. Nah, ketika kita itu masuk ke kampung itu, maka dia itu selama dia yang bersifat khilafiyah dan yang bersifat budaya dia lakukan. Apakah termasuk munafik? Karena ada sebagian bilang kamu itu munafik kamu itu. Karena gara-gara apa? Pakai sorban, pakai tasbih. Nah, apakah ini masuk ke kategori munafik ini? Baik. Ini pertanyaan konkret dengan contohnya dari Ustaz Rafiki. Dan yang Ustaz Rafiki tanyakan itu yang saya alami. Jadi kalau saya ke utara mulai ke gereja, itu saya sering disuruh mimpin tahlil. Cong patehai dong. Sedangkan saya di sini kajiannya rata-rata Masjid Muhammadiyah. Sebagian ada teman-teman Salafi, ada yang Haroki segala macam. Saya kadang ketika ada di situ, orang nggak mau paham. Pokoknya Ustaz Ikram ada di situ, ya sudah, ahlul bid'ah. Padahal kadang-kadang saya datang ke situ acara apa? Acara reuni. Di situ ada apanya? Ya macam-macam acaranya. Saya jawabnya dengan tegas. Dan kan ngomong, bulan Muhammadiyah. Tiga bulan bagian ceramah. Tapi saya ikut duduk bersama. Karena saya anggap, seandainya saya melakukan itu, saya tidak keluar dari Islam. Tidak keluar. Kira-kira saya keluar dari Islam kan? Dan saya melakukan itu demi apa? Ada hal yang lebih besar yang saya jaga, itu persaudaraan. Bukan tidak bisa saya kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Bisa, saya bisa. Bisa. Ini saudara, ini mungkin bisa juga. Kalau mohon maaf, kalau itu terkait dengan pribadi, secara pendapat pribadi, kemudian kenapa harus pakai sorban? Dia tahu. Misalnya ada riwayat Nabi memakai mirfar itu menutup kepala. Tapi sebagian pandangan kan orang memandang itu bukan sunnah manduh. Nabi tidak menganjurkan secara khusus, tapi Nabi pakai sorban. Hanya dia pakai sorban, tidak lain apa? Karena ingin meniru Nabi. Kamsa. Misalnya pakai tasbih, kenapa pakai tasbih? Kenapa? Malaikat kalau baik itu. Kalau kita tahu caranya menghitung segala. Tapi saya tidak pernah jadi soal orang pemegang. Bapak saya sampai sekarang pakai tasbih. Dia nyaman berzikir. Apa saya wasilah seperti itu lalu kemudian saya mau tengkar sama bapak? Banyak anak-anak lain yang bapak sudah ikut pendapat anaknya. Tapi banyak hal lain yang harus lebih saya kedepankan. Di antaranya apa? Birrul walidain, menghormati orang tua. Bukan saya tidak mengingatkan, Pak kalau mau zikir pakai saya gini. Tapi bapak lebih nyaman dengan itu, ya sudah. Jadi hal-hal yang seperti ini tidak bisa dimaknai selalu dulu. Sikap Ustaz tidak masuk ke Ustaz Subhan. Ada sebuah yaitu Ustaz Subhan, Ustaz gado-gado, saya kenyang gitu. Saya bawa sudah itu. Artinya saya dicap begitu tuh pernah. Cuma kan kita harus memahami realita secara sempurna. Artinya masyarakat kita kadang-kadang belum siap dengan apa yang kita pahami. Dan selama persinggungan itu bukan ansih persoalan akidah, kita masih bisa. Pernah dengar nggak? Saya sudah ngimami di Masjid Istiqlal. Pernah? Bismillahnya jahar apa sir? Ada yang jahar, ada yang sir. Kenapa beliau lakukan itu? Tidak lain, pandangan menyebutkan bahwa karena beliau berada di negara yang mayoritas Syafi'iyah. Jadi seperti itu. Kalau nanti misalnya Pak Rofiki pulang kemana? Sebentar. Subuhnya harus kunut. Gimana seperti itu? Kunut ini khilafiyah atau persoalan usuliyah?
Hilaf oh iya. Jadi kalau tapi tidak siap ngimami, bilang saja. Kula biasa tak ini, kula makmum. Daripada tidak salat berjamaah, mending jadi daripada ngimami kunut tidak bisa, atau kunutnya tidak sama nanti dibicarakan dan seterusnya. Jadi Dzulbajjain tidak selamanya orang yang punya dua sikap tertentu ini yang saya katakan tadi. Ada persoalan besar yang dia pertaruhkan. Allah a'lam bishawab. Nanti mungkin kita lanjut saja. Ngereng adzan dulu. Baik, sedikit menambahkan dari pertanyaan Ustaz Fikri tadi. Polemik kita di belakangan ini, apalagi yang muda-muda itu, yang muda nanggung itu banyak polemik tentang perselisihan para ustaz. Pandangan saya sederhana. Hal baik yang disampaikan ustaz itu ambil. Yang membuat kita ragu tinggalkan. Tapi jangan total kemudian benci ustaznya. Ini bahaya. Sekarang yang paling ramai apa? Ustaz Hadi Hidayat menyampaikan apa? Ada ayat musik. Asy-Syu'ara itu disebut dengan ayat musik. Kita harus sepakat bahwa itu pernyataan keliru. Atau mungkin maksud beliau bukan begitu. Maksudnya adalah ayat syair dan seterusnya. Kalau ilmu kita, apalagi ilmu saya, dibanding beliau, nggak seujung bukunya, luar biasa alimnya. Tapi kalau itu pasti adalah ayat musik, maka kita nggak akan sepakat dan tidak usah perlu dibela. Kalau misalnya itu pasti yang dimaksud adalah ayat musik, itu keliru. Tapi apakah yang beliau sampaikan yang baik yang lainnya kita tinggalkan? Tidak. Sama dengan khutbah Jumat pakai tongkat. Di sini pakai tongkat enggak? Nah. Lalu kemudian suatu saat seperti saya kemarin hari raya di Ngawi diminta ngimami khutbah Jumat pakai tongkat. Apa saya tolak demi hal yang lebih besar lalu saya tidak menyampaikan kebaikan? Saya pakai. Kenapa saya pakai? Karena saya yakin ini adalah unsur khilafiyah yang bahkan Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalam yang dianggap salah satu di antara tokoh salam, banyak di antara khutbah beliau itu menggunakan tongkat. Nanti bisa dilihat. Sehingga yang begini-begini tidak buat kita keruh. Tapi kalau yang jelas-jelas itu haram, yang jelas-jelas itu mengarah kepada kemusyrikan, kita tidak bisa mentolerir. Cuma tetap katakan dengan apa? Wa qula qaulan layyina. Kalau Allah memerintah Nabi Musa kepada orang paling buruk dengan qaulan layyina, kalimat yang lembut, maka bagaimana kita dengan saudara-saudara kita? Nah, ini untuk menjawab pertanyaan Ustaz Rafiq, apakah sikap kita dalam keadaan tertentu itu kemudian Dzulbajjain enggak? Karena yang kita pertimbangkan itu jauh lebih besar. Tidak mau juga kan kita pulang seperti hari raya pas taklim sapa, mau nyapa mau apa tidak enak. Gara-gara apa? Gara persoalan. Saya kalau mohon maaf di family itu di utara ya, ada yang meninggal, saya datang lalu dibawakan nasi, saya bilang kan bulerin Muhammadiyah, tapi saya nyampaikannya dengan guyonan, dengan apa, sehingga mereka oh iya kalau baik, akhirnya sama-sama ketahuan. Kita bubar pun dari majelis itu dalam keadaan riang. Benar, haram. Baik kalau orang sudah motong sapi apa segala haram. Kan jadi nah di forum-forum yang memang bukan forum mereka bisa lah seperti itu. Tapi hati-hati. Kenapa? Nanti dampaknya jauh lebih buruk. Allah bisa. Keren yang lain. Keren. Ini masalah kan menghargai. Saya pernah ini yang satu posting ada orang ulama yang puasa sunnah, terus nyampe ke rumah orang itu dia itu disuguhin hidangan Makanan. nah
Dan dia membatalkan puasanya karena menghormati hidangan itu. Ya. Itu pertanyaannya, Apakah menghargai itu dibenarkan? nah, Ya. dengan kita dalam batal puasa tapi sunnah. Selama sunnahnya tidak terkait sunnah muakkadah sanawiyah, sunnah muakkadah yang hanya ada setahun sekali, maka saran saya sebaiknya batalkan puasa, hargai yang memberikan makanan. Kenapa? Karena ada riwayat sahihnya dan kita pernah bahas, yaitu ketika Salman nginap di rumahnya Abu Darda, masak seharian. Abu Darda itu masak demi saudaranya Salman, karena Salman itu bagi Abu Darda saudara sesungguhnya. Karena Salman ini muhajirin, Abu Darda ansor, ia ta'afal, keduanya dipersaudarakan oleh Nabi. Akhirnya Salman main. Ketika makanan sudah siap, Abu Darda diam, Salman sudah mau makan. Kata Salman, kenapa tidak makan? Saya puasa. Makan, kata Salman, makan. Kalau enggak saya tidak makan. Akhirnya apa? Abu Darda juga ikut makan. Kisah selanjutnya kan sholat malam tuh. Habis Isya tidur sebentar, Abu Darda bangun, mau sholat malam, maunya sholat malam sampai subuh. Kata Salman, tidur. Pertengahan dia bangun lagi, tidur. Baru sepertiga malam, akhirnya mereka sholat berdua. Besoknya Abu Darda tidak terima, ini harus lapor sama Rasul. Masa orang puasa batal? Apa jawaban Rasulullah? Shadaqa Salman, yang betul adalah Salman. Dengan catatan, sunnah itu pandangan saya bukan muakkadah sanawiyah. Kalau misalnya kita puasa 9 Arafah, yang salah yang nyembunyi makanan. Karena sunnah itu hanya ada setahun sekali. Atau puasa sekarang ini, puasa Syawal, puasa Syawal 6 hari bulan Syawal, kan makan sekali. Lalu kemudian disuguhi makanan, corak emang. Tapi kalau Senin Kamis atau puasa daun mungkin, atau puasa mutlak, terus kita masih bisa lah untuk berbuka selama bukan acara yang terus menerus. Yang repot kalau terus menerus. Oh, namoy menolong. Amo tak puasa kan? Jadi misalnya kita puasa satu hari Senin, kita sudah puasa, sudah sahur. Kalau tiba-tiba kita baru ingat ada undangan manten, lanjut puasa apa batalkan? Batalkan. Menghargai yang memberikan hidangan. Nah yang repot kalau seminggu itu, biasanya orang Madura kan gitu. Mau bulan Sabat, bulan Rasul, manten bulan-bulan itu yang repot. Nah itu kembalikan pada ijtihad kita masing-masing. Yang jelas menghargai yang seperti itu dibenarkan, bukan hanya boleh enggak, tapi bahkan masyru'. Yang seperti ini disyariatkan. Jangan formula apa saya man. Kasihan yang masak, hargai. Kadang-kadang mohon maaf, orang yang masak untuk kita itu mohon maaf, kadang rela berhutang. Demi apa? Menghormati kita yang datang. Dia family jauh itu, kadang-kadang sampai rela berhutang ke toko demi kita. Allah berapa menit lagi nih? 2 menit. Satu kali lagi keren. Jadi kan puasa Syawal kan 6 hari. Pahalanya seperti 1 tahun. Sudah. Umpama pas kena puasa hari, Ustaz. Artinya yang 2 hari kita mau puasa, tapi kita sakit. Kurang sehari. Artinya sudah mepet waktu. Kita puasanya. Selama niat kita kuat, maka tetap dicatat niatnya, pahalanya di niatnya. Tapi dia tetap tidak sempurna melakukan itu. Ya niatnya kan man hamma bihasanatin fa amila biha falahu asyara wa man hamma bihasanatin falam ya'mal falahu ajrun kamil. Siapa yang punya niat lalu dia melaksanakan niatnya, dia dapat 10 pahala. Kalau dia tidak jadi melakukan, dia tetap dapat 1 pahala penuh, yaitu pahala niat. Itu tidak sempurna, dia tidak sempurna seperti yang lain. Sama ada orang tidak haji, tapi pahalanya lebih banyak daripada yang naik haji.
Kisah Ibnu Arabi yang pernah mimpi itu. Jadi katanya ada sekitar 4.000 orang naik haji, satu pun gak ada yang diterima. Yang diterima yang mana? Yang gak naik haji gara-gara tetangganya kelaparan masak bangkai petang dimasak demi anak-anak. Akhirnya apa? Dia nggak tega, akhirnya uang itu dikasih tetangganya buat makan keluarga. Ya ini, dia tidak haji, tapi pahalanya lebih banyak daripada yang berhaji. Yang begini-gini sulit tadi, sulit yang begini. Makanya kalau kita punya niat, ketahuan bener enggaknya itu kita dan Allah yang tahu. Kita nggak bisa sholat malam misalnya, nggak bisa sholat malam. Kemudian kita ikut kajian. Ustaz nyampaikan kalau niat tetap dicatat sholat malam meskipun tidak sholat. Pak ngomong gini, ya wes menayla niat tapi. Itu berarti dia tidak niat. Niatnya aja. Tinggal aja belum ada niat. Niat aja kan. Yang tahu niat kita benar mana itu Allah akan bersama. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.